Wah. Salve. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat Silimo Katolik dimanapun Anda berada, masih bersama saya, Pastor Bartol Oyan, dalam Renungan Harian Silimo Katolik, edisi hari ini, Rabu 9 Oktober 2024. Kita mau mengawali hari baru kita ini dengan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mengawali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, sabda-Mu senantiasa memperbarui hidup kami. Semoga kami tekun mendengarkan sabda-Mu yang menyelamatkan, dan kami mampu menjadi tanda kehadiran-Mu di dunia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sebagaimana Yohanes telah mengajar murid-muridnya." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Bila kalian berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sahabat Silimo Katolik yang terkasih. Tema renungan kita pada hari ini, pokok-pokok doa Bapa kami. Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan bersama, kita mendengar kisah bagaimana para murid meminta kepada Yesus untuk mengajarkan kepada mereka cara berdoa yang benar, seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis kepada murid-muridnya. Dalam tanggapannya, Yesus memberikan mereka doa yang hingga saat ini kita kenal sebagai doa Bapa kami. Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam renungan ini kita akan melihat beberapa pokok-pokok yang terkandung dalam doa Bapa kami. Yang pertama, kita menyapa Allah sebagai Bapa kita. Doa ini dimulai dengan memanggil Allah sebagai Bapa. Ini merupakan sebuah pengingat bagi kita bahwasannya kita memiliki relasi yang intim dengan Allah. Kita tidak berdoa kepada Tuhan yang jauh atau asing, tetapi kepada seorang Bapa yang penuh kasih dan peduli kepada anak-anaknya. Relasi ini harusnya menjadi dasar dalam setiap doa kita, penuh kepercayaan, harapan, dan kasih. Saudari dan saudara yang terkasih, dalam doa Bapa kami juga terkandung pokok bagaimana kita mengutamakan kerajaan Allah. Dalam doa ini kita diajarkan untuk pertama-tama meminta agar nama Allah itu dimuliakan dan agar kerajaannya datang. Ini mengingatkan kita bahwa doa bukan semata-mata permintaan pribadi, tetapi juga mengarahkan kita untuk menantikan penggenapan kehendak Allah di dunia ini. Dengan memohon agar kerajaannya datang, sesungguhnya kita dipanggil untuk mengambil bagian dalam mewujudkan keadilan, kasih, dan damai Allah di kehidupan kita sehari-hari. Saudari dan saudara umat Allah yang terkasih, pokok berikutnya ialah percaya pada pemeliharaan ilahi. Dalam doa yang ia ajarkan kepada murid-muridnya, Yesus mengajar agar kita meminta kebutuhan kita sehari-hari. Berikanlah kami setiap hari makanan yang secukupnya. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah peduli
pada kebutuhan kita. Dan kita diundang untuk percaya bahwa Dia menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Sederhana, namun penuh makna. Ini menunjukkan bahwa kita harus hidup bergantung kepada Allah setiap hari, tidak serakah dan cemas. Saudara dan saudari yang terkasih, selain percaya pada pemeliharaan ilahi, kita juga diajak untuk membangun pengampunan dan rekonsiliasi. Yesus mengaitkan pengampunan yang kita terima dari Allah dengan kemampuan kita mengampuni orang lain. Pengampunan Allah memang tidak bersyarat, tetapi kita diminta untuk menyalurkan rahmat yang sama kepada orang lain. Ini adalah panggilan hidup kita dalam rekonsiliasi. Tidak menyimpan dendam dan selalu siap memberi maaf kepada mereka yang bersalah kepada kita. Saudara dan saudari, pokok yang terakhir ialah permohonan untuk perlindungan terhadap pencobaan. Doa Bapa kami diakhiri dengan permohonan agar kita tidak jatuh dalam pencobaan. Ini mengakui bahwa kita lemah, rentan terhadap dosa. Maka kita membutuhkan pertolongan dari Allah untuk tetap setia dan untuk menghindari hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah. Saudara dan saudari yang terkasih, melalui permenungan pokok-pokok dalam doa Bapa kami ini, kita semua diajak agar kita hidup dalam ketergantungan penuh kepada Allah. Karena kita percaya Dia adalah Bapa kita yang peduli, yang tahu apa yang sungguh-sungguh kita butuhkan dalam kehidupan kita. Sambil terus kita mengutamakan kehendak-Nya dalam hidup kita. Dan kita mau juga hidup dalam kasih serta pengampunan. Semoga Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Saudara dan saudari, mari kita mengakhiri renungan kita dengan doa dan berkat. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Belas Kasih, dengan mendengarkan dan merenungkan sabda Putra-Mu terkasih, kami Kau sucikan. Doronglah dan mampukanlah kami untuk mengampuni saudara-saudari yang bersalah kepada kami, sampai kami Kau persatukan dalam kehidupan yang abadi. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dalam seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini, keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi, selalu dan senantiasa dibimbing, dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari, dengan ini renungan harian kita telah selesai. Teruslah mewartakan kebaikan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.